Tadabbur surat Asy-Syams. Keutamaan surat Asy-Syams. Nah, kalau kita lihat komponennya, komponen suratnya, kalau kita tadabburi surat Asy-Syams itu bunyinya gimana tadi? Wasyamsi waduhaha. Sepasang nggak itu? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Jadi matahari pasangannya apa? Kalau matahari siang, kalau malam bulan. Wan nahari idza jallaha. Itu apa tuh nahar? Siang. Wal laili idza yaghshaha. Siang pasangannya apa? Malam. Was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Langit dan bumi. Pasangan lagi? Pasangan lagi. Ya. Wasyamsi wa duhaha. Ini semua sumpah loh ini. Ini semua ini Allah bersumpah ini demi semua ini. Ya kan? Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Ya, demi matahari yang ada kemudian waktu duha di situ. Wal qamari idza talaha, ya kan? Demi kemudian bulan yang datang setelah matahari mengiringi. Apa yang diiringi? Matahari. Wan nahari idza jallaha, dan malam dan siang ketika kemudian menampakkannya. Ketika kemudian siang itu menampakkan di diri. Wal laili idza yaghshaha, dan kalau malam kalau siang itu bikin orang nampak, kalau malam itu bikin orang enggak nampak gitu, maka gelap gulita, menutupi. Ya kan? Was samai wa ma banaha, dan kemudian demi langit yang sangat menakjubkan apanya? Pembuatannya. Wa ma banaha. Bana ayah benau. Apa tuh? Membangun bangunannya. Menakjubkan kan? Langit tuh enggak ada tiang-tiangnya. Ya, enggak ada tiang-tiangnya. Mana tiang langit tuh? Ada yang pernah ketemu dengan tiang langit? Aduh, kepentok gua kemarin. Gimana di tiang langit gitu. Ada? Enggak ada ya? Belum ada yang ketemu dengan tiang langit kan? Ya, yang senderan di tiang langit ada? Enggak ada ya? Belum ada. Makanya begitu menakjubkan. Maka lanjutannya apa? Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi yang juga menakjubkan apanya? Hamparannya. Ya, kita nggak usah memperdebatkan di sesi ini. Jadi datar apa bulat ya? Nah, serah kau lah. Kau yang yakin bulat lah. Yang makin datar lah. Yang penting kau sholat. Ya. Cuma intinya ada yang pernah kemudian jumpa sama ujung daratan? Ada yang pernah jumpa dengan ujung daratan? Hah? Ada? Belum ada satupun manusia di muka bumi ini yang jumpa dengan ujung daratan. Ada ya, pas di pinggir pantai kan habis tuh daratan. Lautan itu termasuk daratan nggak? Termasuk ard nggak? Termasuk. Al-ardun itu termasuk darat dan laut, air dan tanah gitu loh. Itu al-ardu. Bentangannya termasuk. Allah berbicara tentang nafsunnya, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Jadi tidaklah sempurna semua ciptaan yang Allah sampaikan tadi itu, walaupun begitu menakjubkan kemudian langit itu, ciptaan langit itu, walaupun kemudian begitu istimewanya hamparan daratan itu sampai kemudian tak ada ujungnya, ya kan? Tidak sempurna kata Allah kalau tak ada siapa? Manusianya. Gitu loh. Ini nih kita memaknai ini adalah ini Allah nih bersumpah segitunya, tangkin kemudian bahwasanya wasyamsi wa ma duhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya. Ini Allah ciptakan, tak akan ada maknanya, tak akan ada artinya kalau enggak ada wa nafsi wa ma sawwa. Kalau enggak ada jiwa Adam untuk menyempurnakan ciptaan Allah. Makanya kemudian kita disebut dengan, makanya masuk ke 3T. Salah satu di 3T itu tahu diri. Siapa kita nih? Nah, tahu posisi. Siapa kita nih? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu kemudian menyatakan, oh kita ini hambanya Allah. Tetaplah kita ini masih ciptaannya Allah. Sebagaimana Allah menciptakan langit, bumi, bulan, ya kan?
matahari dan seterusnya, kita juga ciptaan Allah. Tapi posisi kita beda. Apa itu? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa kita khalifah? Karena ini wa nafsi wa ma sawwaha, karena kita lah yang tidak ada kemudian kesempurnaan dari ciptaan Allah itu kalau kemudian tak ada kitanya. Istimewa nggak kita tuh? Istimewa. Istimewa? Istimewa nggak? Istimewa. Ente itu harus paham kalau ente itu istimewa. Kita ini harus paham kalau kita manusia ini segitu istimewanya. Bukan kemudian katanya. Tapi setelah wa nafsi wa ma sawwaha selesai, Allah langsung ngasih peringatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Apa maksudnya nih? Memanglah kata Allah, ada dua potensi manusia tuh. Potensi apa? Potensi fujur dan potensi takwa. Potensi jadi pembangkang, potensi jadi orang bertakwa. Emang dua potensi manusia tuh. Ya, emang dua potensi manusia. Apa terserah kamu mau pakai yang mana. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah, udah beruntung. Nah, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang baik. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugi orang yang mau jadi bandit tadi. Dah. Jadi jangan salahkan Allah lagi. Allah nggak adil ya. Udah jelas dikasih tahu Allah. Kau manusia, kau punya potensi dua ya, jadi bandit atau jadi baik. Kalau kau jadi baik, beruntung, kata Allah. Kalau kau jadi bandit, rugi. Udah dikasih tahu kan sama Allah? Jadi terserah kita kan. Coba suruh kau nggak jadi bandit. Jangan salah-salahkan Allah. Allah nggak adil membiarkan aku jadi bandit. Gimana ceritanya? Allah udah kasih tahu. Aku nggak tahu bang, makanya baca Quran. Aku nggak tahu bang, ada di surat As-Sams, makanya baca Quran. Lan tadillu abada, kata Rasul, tidak akan pernah kemudian sesat selama-lamanya kalau berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada di sini. Itu ada di sini. Ya, aflah man zakka. Qad aflah man zakka wa qad khaba man dassaha. Coba lihat terakhir ya. Dari ayat 11 sampai terakhir ayat 15. Itu contoh baik apa contoh buruk yang Allah kasih? Contoh buruk kan Samud kan? Kadzabat Samudu bitaqwaha idzin ba'asa asqaha, dan seterusnya ilal akhir surah. Ya kan? Contoh baiknya ada enggak ya Allah kasih? Enggak ada kan? Adanya contoh buruk kan? Kan tadi qad aflaha man zakkaha, itu orang-orang yang ngambil kebaikan kan? Wa qad khaba man dassaha, dan udah rugi orang-orang yang ngambil mode buruk tadi kan? Terus sampai akhir surat, contohnya harusnya kan Allah kasih contoh baik satu, contoh buruk satu, kan begitu kan? Ini enggak, cuman contoh buruk. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Enggak ada alasan lagi nanti ketika kita kemudian tetap berbuat buruk. Kata Allah apa? Kan udah aku jelaskan di surat As-Sams tuh, bahwa kalian manusia itu punya dua mode. Bisa jadi bandit, bisa jadi baik. Beruntung orang yang baik, berugi orang yang bandit. Ngapa kok jadi bandit juga? Udah aku kasih contoh dari surat ayat ke-11 sampai ayat 15 tuh. Khusus contohnya cuma yang buruk kasih itu. Biar nggak kau ikuti juga. Kau ikuti juga. Jadi jangan pernah ada, karena kadang suka orang bertanya kan gitu. Di mana sih keadilan Allah tuh? Kenapa emang? Kenapa Allah membiarkan orang yang jahat itu? Kenapa Allah nggak kasih aja hidayah? Udah dikasih. Cuma memang dia tetap ngambil keras kepalanya. Nah itu. Maka hikmah yang kita ambil dari As-Sams yang kita kemudian khatamkan pagi hari ini, ada berapa berarti? Ada 3. Yang pertama, ini bukti bahwa semua fasilitas, bahkan Allah bersumpah, semua fasilitas di muka bumi ini itu tidak akan kemudian ada apa-apanya di mata Allah. Yang menyempurnakan ciptaan Allah itu adalah kehadiran kita sebagai manusia. Artinya apa nih surat ini? Surat ini harus menambah kepedean kita, menambah percaya diri kita, bahwa kita nih jangan sekali-sekali meragukan diri kita, jangan sekali-sekali pesimis. Makanya Allah tuh nggak suka sama orang-orang yang pesimis. Apa tuh pesimis? Nggak percaya diri, minderan jadi orang.
ya kan? Minderan jadi orang gitu. Apa-apa disuruh ragu, apa-apa disuruh takut, ngerjain sesuatu tuh setengah-setengah, disuruh tarung nggak yakin. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua apa? Dari surat As-Sams, bahwa manusia itu punya dua potensi. Sadar kita nih. Jadi kalau hari ini kita lagi baik, jangan jumawa. Kenapa? Karena nanti bisa jadi kita jadi karena kita punya dua potensi itu. Pun kalau hari ini kita sedang kemudian buruk, jangan apa? Jangan putus asa, karena kita bisa jadi. Makanya kata Allah, la taqnutu min rahmatillah, jangan putus asa kau dari rahmat Allah. Sebandit apapun kau hari ini, jangan pernah putus asa, karena sejatinya kau punya kemudian mode baik. Ini hikmahnya nih surat As-Sams. Walaupun cuma 15 ayat, dalam ini pesan di surat As-Sams. Itu yang kedua. Yang ketiga, udah dikasih sama Allah fakta bahwa yang beruntung itu yang baik, yang rugi itu yang dan udah dikuatkan dengan contoh. Contohnya nggak nanggung. Satu kaum apa tuh? Kaum Samud. Nggak satu orang contohnya. Satu kaum contohnya. Masih juga mau jadi buruk. Jangan salahkan Allah lagi. Itulah kira-kira. Oke? Nah, inilah dia tadabbur kita di surat As-Sams. Pesan yang disampaikan surat As-Sams. Maka kalau yang sudah hafal, jangan ditinggalkan, jangan dihilangkan. Maka orang-orang yang berbuat buruk itu seolah-olah dia tidak takut sama tuh hubungan hari depan, pembalasan. Begitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah, dijauhkan oleh Allah dari apa? Dari fujur, dari sikap banditnya kita. Tapi kemudian Allah lekatkan senantiasa kita istiqomahkan kita di takwanya kita, sehingga kita menjadi orang beruntung, terhindar dari orang-orang yang merugi. Yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Ambil kemudian baiknya, buang yang buruknya. Kita kemudian camkan dalam nurani kita, dalam jiwa kita, dalam relung hati kita. Surat Asy-Syams ini jadilah prinsip buat kita semuanya. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi penerang, mulai dari di dunia sampai nanti kita sampai duduk manis di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya balikkan kepada MC. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.